Selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya teman-teman semua. Apa kabar? Senang bisa bercakap dan berbincang walaupun tidak ada jawaban. Oke, pertemuan kali ini membahas sedikit tentang Micmon ya. Micmon. Banyak teman-teman kita yang susah atau terkendala sedikit masalah saat menjalankan Micmon di Termux. Saya mempunyai solusi yang simpel ya untuk menjalankan Termux di Android, yaitu menggunakan aplikasi pihak ketiga sama seperti Termux. Akan tetapi ini bersifatnya GUI atau aplikasi ya. Aplikasi semacam Termux. Kalau Termux itu kan basicnya konsol, ini GUI. Namanya Aweb Server kalau nggak salah. Coba kita download dulu. Web. Nah, yang ini yang paling atas. Web server. Nah, teman-teman silahkan install dulu web server. Ya, ukurannya lumayan sih. Developernya di sini adalah yang ini. Silcat ya, kayak macam partisi gitu. Ada kalau ponsel-ponsel atau pengembang Android itu yang suka porting pasti tahulah gambarnya, gambar kucing, Silcat Tools. Toolsnya itu apa namanya, untuk partisi memori. Kita install dulu. Ini instalasinya itu tergantung koneksi dan tergantung juga ponsel teman-teman semua. Saya rekomendasikan untuk menggunakan aplikasi web server ini minimal ponsel kalian itu RAM-nya 1 GB lah. 1 GB. Soalnya kenapa? Ini aplikasinya tidak boleh ditutup di resellnya. Contohnya seperti ini. Kita buka resell. Nah, di sini ketika aplikasi web servernya dibuka, ini jangan ditutup. Jalankan terus saja. Nah, sudah installing. Oke. Kita biarkan dulu, kita tutup dulu Play Store-nya. Yang penting aplikasi web servernya di sini sudah terinstall ya. Nah, yang ini sedikit coret-coret ya, nggak apa-apa ya. Aduh. Sekarang kita download source code-nya. Source code Mikrotik lagi. Micmon masternya. Micmon masternya itu ada di Laksamadi ya. Nah, itu ada tuh. Mana tuh? Laksa. Nah, yang ini. Laksa 19.github.io. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Halaman awalnya Laksa 19 titik. Nah, di sini ada beberapa menu yang cukup lengkap. Yang ini ada Micmon link, ada tutorial, blog, voucher, hotspot, my QR, jasa. Nah, di sini kita akan fokus di menu Micmonnya yang ini. Micmonnya ya. Kita langsung tap saja di sini Micmonnya dan close. Ada sini nih iklan. Oke, scroll ke bawah, di sini ada Micmon, katanya Micmon versi 3, udah versi 3 ya. Micmon hotspot monitor. Nah, banyak yang salah di sini ya, mengartikan. Kita baca dulu aja. Micmon Hotspot Monitor adalah aplikasi berbasis web Mikrotik API PHP Class untuk membantu manajemen hotspot Mikrotik. Khususnya Mikrotik yang tidak mendukung userman ya, atau user manager. Micmon bukan radio server, jadi tidak harus selalu aktif. Micmon dapat diaktifkan saat dibutuhkan atau sesuai kebutuhan. Oke, jadi Micmon ini bukan radio server. Contohnya kalau radio server itu seperti IIS ya kalau nggak salah ya, ada pre-radius gitu. Jadi membutuhkan alat khusus ya. Ya nanti kita searching lah. Apa itu free radius? Nah, contohnya seperti ini. Apa itu free radius ya? Free radius. Kalau nggak salah dia harus menggunakan Linux, boleh sih.
Nah, yang ini. V-radius ini bisa untuk meradiuskan PPOE. Pokoknya yang radius-radius ada ya. Nah, yang ini. Global Service Active. Nah, oke, yang ini kita lupakan saja. Kita fokus di Laksa 19 dulu. Nah, terus dibaca ada lagi di sini untuk teman-teman yang malas membaca ya dimohon lah. Agar dapat mengoperasikan Migmon diperlukan sebuah web server. Oke. Web server plus PHP. Nah, kita tandai yang ini kita udah punya ya. Web server plus PHP-nya. Nah, yang tadi kita install itu web server yang bisa diinstal di berbagai sistem operasi. Migmon dapat dijalankan di Windows, Linux, Android maupun OpenWRT. Selain itu, Migmon juga bisa diupload ke hosting atau VPS. Nah, yang ini beda lagi ceritanya nih. Nah, Migmon juga bisa diupload ke hosting atau VPS. Nah, ini beda lagi ceritanya, agak tricky ya. Agak rumit, sedikit rumit. Nah, terus fiturnya apa aja? Yang pertama, edit remove user, generate user hotspot, edit remove profile, cetak voucher, quick print, cetak voucher, bla 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 gitu. Minimum requirement. Nah, minimumnya mikrotiknya harus Routerbot mikrotik level 4. Clock speed CPU-nya 650 MHz. Router OS-nya harus di atas versi 6.3 sekian gitu ya. Nah, untuk menjalankan, nah ini ada nih. Untuk menjalankannya, yang pertama PC.SBC ya. Apa tuh? Aku kurang paham tuh apa tuh namanya. Nah, dan juga poin keduanya itu bisa menjalankan web server Apache atau Nginx plus PHP di atas 5.4 sampai versi 7 ya. Nah, ini bahan yang kita butuhkannya. Nah, yang ini ya. Download Migmon versi 3. Kita langsung download aja. Klik. Oke, diarahkan kemana? Oke. Ini diarahkan ke download Migmon. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama ada Migmon versi 3 plus web server yang ini. Yang kedua ada Migmon versi 3 doang. Bedanya apa? Bedanya itu kalau yang pertama itu sudah include dengan web server. Ini only Windows ya. Windows 7, Windows 10 kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia sudah include dengan aplikasi web servernya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah source code-nya. Source code-nya doang yang ini. Jadi yang kita butuhkan adalah yang ini. Kita klik saja. Oke, tunggu details. Nah, udah download ya, udah mendownload. Oke. File sudah terdownload kayaknya di sini. Nah, Migmon versi 3 master zip. Oke. Kita tutup saja Chrome-nya ya. Kita tutup saja Chrome-nya. Dan saya akan menggunakan file management. Bawaannya Samsung. My file di sini ada di internal storage, terus di download. Nah, yang ini. Nah, oke, yang ini dia foldernya. Folder lagi apa ekstensi zipnya ya, file zipnya. Ukurannya itu adalah 1,12 MB. Oke, kita ekstrak dulu. Klik. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi file management atau file manajernya selain file explorer bawaan ponselnya ya. Ada Explorer, ada apa ya? ESE ya, ESE, Explorer gitu ya, dan masih banyak lagi. Saya ekstrak. Nah, oke. Coba kembali lagi ke folder internal. Download. Mana download? Download. Nah, sudah ya, sudah terekstrak. Nah, yang ini sudah terekstrak. Coba kita buka. Oke, ada dua ya, ada double foldernya ya, ada double. Kita move yang ini. Nah, oke. Kita move. Jadi tadinya kan di sini Migmon versi 3 master. Yang ini. Nah, ada di sini. Kita kembali satu folder. Ini tahan. Kita move ke internal storage. Kalau di Samsung bahkan ponsel lain pun kayaknya sama ya. Klik langsung di sini internal storage. Klik dan tempel saja di sini. Move her.
Ada nggak? Micmon, nah ada ya. Ada pin up-nya atau apa namanya, pin n-nya atau new folder ya. Micmon versi 3 minus master ya. Nah, sekarang kita tutup file manajemennya. Untuk selanjutnya kita buka a web servernya. A web servernya itu di mana tuh? Nah, kita buka a web servernya. Oke, installing copy extract component please wait. Mohon menunggu. Shellcat tools. Kayak model apa ya? Aplikasi partisi ya. Kayaknya satu produk ini. Satu beti. Shellcat. Oke, dia berkedip. Nah, kalau ada pop-up notification confirmation kayak gini, allow a web server to access foto media. Jadi dia meminta akses ke media dan filenya ya. Kita izinkan saja allow. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah dokumen root-nya ya, dokumen root. Dokumen root itu adalah dokumen file webnya yang tadi. Saya akan arahkan dia ke Micmon master versi 3. Kita klik select di sini. Adanya tadi di internal. Internal. Oke. Dan cari Micmon. Mana tuh? Micmon. Nah, Micmon versi 3 minus master yang ini ya. Yang tombol checklist yang ini. Yang dikliknya. Jangan foldernya. Kalau foldernya nanti dia membuka foldernya. Klik yang ini. Oke, ada motor. Oke, jika sudah, select yang ini. Nah, jadi direktorinya susunannya seperti ini. Garis miring SD card, garis miring Micmon versi 3 minus master. Oke, dokumen rootnya. Dan untuk menunya itu ada di atas yang ini. Yang ini ya. Ada di atas. Saya bahas cuplikannya sedikit ya. Yang ini, gimana tuh? Yang ini ya. Yang ini adalah khusus web server. Oke, yang ini khusus web server. Ini log, yang ini ya. Yang ini akses lognya. Kalau ada error log, akses log, ini kelihatannya di sini. Terus sebelahnya lagi ada tulisan MySQL kayak tabung torrent tuh ya. Ini adalah database MariaDB SQL Server. Kalau di SQL lah ya, database. Terus ini FTP untuk file protokol ya, untuk sharing file. Apa nih yang ini? Oke, ini untuk editornya, editor PHP ya. PHP editor. Kita next saja, next. Dan cancel cuy. Oke. Jadi lengkap ya. Tapi kita akan fokus hanya di web servernya saja di sini, di Apache-nya. Oke. Ada paling atas statusnya stop karena kita belum memulainya. Yang ini. Statusnya masih stop. Dan addressnya masih kosong karena belum dimulai. Dan portnya bisa diselect. Ini bawaannya defaultnya 8080. Port itu adalah ekornya, ekor IP ya. Contohnya IP teman-teman 192.168.1.1. Nah, ditambah .2 80 gitu. Oke. Bang, bisa nggak kalau pakai port 80 supaya nggak repot-repot? Tambahin portnya. Coba kita ubah jadi 80. Jadi supaya teman-teman bisa aksesnya 192.168.1.1 enter langsung masuk Micmon. Supaya gitu. Bisa nggak ini? Enter. Dan ternyata bisa ya. Bisa. Apakah bisa berjalan atau tidak gitu ya. Untuk memulainya klik start di baris service. Oke. Dan untuk di bawahnya web content itu biarkan dulu saja. Coba kita klik start. Gue kan mau ngajuin laptop, takut kecekik sama bunganya. Aduh. Bunga.
Oke, kita close. Gak bisa ya? Kayaknya gak bisa deh, gak bisa pakai port 80, masih status stop. Coba kita ubah ke 80. Oke, kita start lagi. Service Apache started. Oke, service Apache started. Nah, jika statusnya sudah running dan IP-nya sudah muncul, itu artinya bisa diakses. Coba kita akses. Bisa nggak diklik IP-nya? Press. Oke, bisa ya. Nah, langsung didirect atau diarahkan langsung ke halaman login page-nya. Tampilannya seperti ini. Seperti biasa, username-nya Mikmon dan passwordnya 1234. Login. Nah, settingannya sama saja dan default temanya. Terus ini bisa di setting sesuai teman-teman yang inginkan. Dan routernya masih kosong melongpong. Oke, yang penting ini sudah jalan saja ya. Sudah jalan, kita logout dulu dan keluar. Oke. Setelah berjalan, dari awal saya mengatakan bahwa aplikasi web servernya jangan ditutup. Yang ini ya. Coba kita buktikan kalau web servernya kita close secara paksa di resell. Nah, ini kan masih jalan nih. Saya refresh tuh. Saya refresh, dan refresh. Coba kita hilangkan dan kita refresh. Nah, error. Jadi teman-teman jangan menghilangkan di resellnya ya. Biarkan aplikasi web servernya terbuka atau berjalan. Nah, seperti itu. Oke. Semoga tutorial ini bisa sedikit membantu ya. Fitur web server ini bukan hanya untuk web server saja, tetapi dikhususkan untuk web server khususnya Apache, khususnya PHP ya. Dan fitur-fiturnya ini sangat lengkap lah. Lengkap sekali. Oke, untuk kontennya mungkin tutorialnya kayak gitu doang ya. Jadi selain menggunakan Termux, teman-teman bisa menggunakan web server, terus bisa menggunakan web server lain. Ada apa aja nih di Play Store, web server gitu ya. Web server ada banyak kok. Bukan web server saja, ada KS Web, Tiny Web Server, KWS Android Web Server, iCode. Nah, kalau iCode itu udah ada tutorialnya di Demaker ID. Tinggal teman-teman scroll saja, di playlistnya ada. Terus masih banyak lagi. Takutnya videonya kepanjangan, teman-teman keburu bosan ya. Kayak mungkin sekian ya tutorial hari ini. Dengan ending pointnya itu adalah kayaknya tampilan login Mikmon. Nah, oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. See you next time again. Bye bye.